Selamat pagi John Level. Kita bertemu kembali di pembelajaran tematik 4D dengan subtema pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Bapak, sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami pembelajaran kami. Dan Tuhan terus menambahkan semangat untuk kami untuk mau terus belajar walaupun masih belajar dari rumah. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. 2. Menilai pesan moral suatu cerita. Dan yang ketiga, membedakan sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tahukah kamu bagaimana ikan yang ditangkap nelayan dapat sampai ke meja makanmu? Mari kita perhatikan proses distribusi ikan dari nelayan ke konsumen berikut. Pada kegiatan produksi, ikan ditangkap oleh nelayan. Kemudian akan dilanjutkan ke kegiatan distribusi, di mana hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, dari pelelangan baru dikirim ke pasar-pasar. Di pasar, penjual ikan itu akan menjual ikannya ke konsumen. Nah, kemudian konsumen itu akan mengolah ikan tersebut sehingga siap untuk dikonsumsi. Kamu suka makan ikan? Ingat, ikan itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sebelumnya, kita sudah belajar salah satu unsur dari sebuah cerita, yaitu tokoh. Hari ini kita mau belajar unsur lain dari sebuah cerita, yaitu pesan moral. Pesan moral itu merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Hal ini bertujuan agar pembaca itu mengamalkan nasihat atau saran dari cerita yang dibaca dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana kamu dapat menemukan pesan moral dari sebuah cerita? Ya, yang pertama itu adalah pasti membaca cerita dengan seksama. Kemudian, kamu bisa menemukan juga pesan moralnya dari watak atau sifat tokoh di dalam cerita. Jika sifat tokoh itu terpuji, maka pembaca diharapkan itu mau meniru watak tersebut. Namun, jika sifat dalam tokoh cerita itu kurang terpuji, pembaca diharapkan tidak meniru atau bahkan menghindari sikap tersebut. Hari ini kita juga mau belajar tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang. Ya, manusia harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu menghormati orang lain dan juga dapat bekerja sama dengan orang lain. Ini merupakan pengamalan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya adalah bersikap jujur dalam segala hal. Kemudian suka menolong orang lain. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini tidak boleh kamu lakukan ya. Yang pertama yaitu adalah suka bertengkar dengan teman, dengan saudara ya. Kemudian suka berbohong.
Nah, dan suka mengganggu teman apalagi ketika belajar waktu di sekolah dulu ya. Dan yang kemudian adalah lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain. Nah, itulah pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Masih kamu ingat? Ya, yang pertama tadi adalah tentang jenis kegiatan ekonomi, terutama yang berada di sekitar pesisir. Kemudian kita sudah juga belajar tentang salah satu unsur dari sebuah cerita, yaitu pesan moral. Dan tadi kita sudah melihat tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila dan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Untuk penugasan, silakan kamu mengerjakan tematikmu halaman 66 nomor 1 sampai 5 saja. Nomor 1 sampai 5 saja di buku tulismu. Demikianlah pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.